Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing. Dan seperti yang sudah saya informasikan pemirsa terkait dengan realisasi APBN di semester 1 2020 dan juga di tengah pandemi, bagaimana sebetulnya capaiannya sejauh ini? Apakah masih cukup positif atau justru masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan? Dan untuk membahasnya lebih jelas, pemirsa kita sudah terhubung dengan Bapak David Sumual, selaku Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK. Halo, selamat siang Pak David. Selamat siang Mas Fajar. Ya, Pak David, apa kabarnya hari ini? Baik Mas Fajar. Baik, kita harapkan memang selalu sehat begitu ya di tengah kondisi seperti ini. Pak David, ini terkait dengan realisasi APBN di semester 1 ini sudah diungkapkan begitu ya, utamanya oleh Kementerian Keuangan. Anda melihatnya sampai dengan sejauh ini bagaimana kemudian penilaian Anda sendiri? Ya, memang ini kan kalau di sisi targetnya ada perubahan ya dengan PP nomor 72 ini yang ada revisi terakhir APBN kita. Kalau lihat dari pendapatan negaranya memang dibandingkan target sedikit lebih baik ya, dari 41,5% tahun lalu di semester 1 itu menjadi 47,7%. Tapi ini kan setelah ada perubahan revisi pendapatan itu diturunkan ke 1.699 triliun. Nah yang jadi masalah sebenarnya sekarang dari sisi belanjanya. Dari sisi belanjanya di semester 1 ini masih sangat lemah ya. Jadi belanjanya itu kalau tahun lalu di semester 1 itu 42% dari anggaran, ini masih 39%. Jadi memang perlu percepatan yang lebih kuat lagi terutama di semester 2 ini sehingga belanjanya bisa lebih cepat ya. Apa sebetulnya Pak David yang mungkin menjadi kendala dalam realisasi belanja negara sehingga sepertinya memang perlu dipercepat begitu? Ya, salah satu hal memang ini kan perubahan yang mendadak ya dari sistem kerja birokrasi sebelum COVID-19 menjadi kondisi new normal seperti sekarang. Nah ini contohnya kan misalnya dari sisi regulasinya mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan ya. Lalu juga dari sisi birokrasi tentu saja, dari sisi sistem yang mungkin sebelumnya perlu tanda tangan basah dan seterusnya ini mungkin perlu ada perubahan-perubahan. Dan ini sebenarnya mereka sudah lakukan. Ya, dan saya berharap makanya di semester 2 ini belanjanya bisa lebih cepat lagi. Karena kelihatannya kalau sampai sekarang ini kan baru sekitar 257 triliun defisitnya ya. Atau 1,57% PDB. Kita masih cukup rendah ya Pak David ya dari sisi defisit ya? Karena targetnya kan 1.039 triliun defisitnya. Berarti tiap bulan itu harus ada tambahan defisit itu sampai akhir tahun itu sekitar 130 triliun. Kecepatannya memang harus jauh lebih kencang lagi nih di bulan Juli dan seterusnya. Nah, lantas pos-pos belanja apa yang memang masih bisa atau masih mungkin untuk dimaksimalkan Pak David melihat realisasi yang sepertinya memang masih belum cukup tinggi? Ya mungkin dari sisi belanja sosial satu ya. Ini memang perlu percepatan ya. Mungkin dari sisi mekanismenya dipermudah ya. Dan juga dari sisi relaksasi misalnya untuk UKM juga restrukturisasi kredit. Ini kan banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Sama seperti tadi bantuan sosial juga mungkin banyak masyarakat yang tidak punya KTP di daerah, yang mungkin pencatatannya belum jelas. Tapi yang penting kan proses administratifnya itu bisa menyusul. Mungkin bisa pakai mekanisme-mekanisme yang unkonvensional, misalnya dipoto dulu kah atau semacamnya gitu ya, sedangkan administratifnya bisa menyusul belakangan. Atau gunakan down payment dulu ya. Ini untuk memitigasi dampaknya ya, yang kita khawatir kalau misalnya kita telat juga dampak terhadap masyarakatnya sendiri. Di satu sisi, di sisi lain dampak juga terhadap ekonomi ya. Kalau misalnya slowing down-nya terlalu dalam, ibarat mesin ya, atau ibarat komputer sudah di shutdown, itu untuk di jumpstart atau di recover lagi itu perlu waktu begitu. Jadi akhirnya ini cukup sesuai begitu ya Pak David dengan pernyataan Pak Presiden sebelumnya bahwa belanja negara harus dipercepat ini karena memang waktunya sudah sangat dibutuhkan. Tapi apakah Anda cukup optimis bahwa belanja negara memang masih bisa dimaksimalkan di tengah kondisi saat ini? Jangan-jangan memang halangannya yang terlalu banyak untuk merealisasikan belanja negara tersebut? Ya saya pikir begitu ya, saya setuju dengan yang dikatakan Pak Presiden karena satu-satunya penggerak itu hanya dari belanja pemerintah. Jadi kita berharap tuh untuk tahun ini tuh belanja
government spending atau belanja pemerintah itu pertumbuhannya bisa double digit, paling tidak antara sekitar 12-14%. Karena yang lain seperti konsumsi masyarakat, ya, terus juga investasi kita melihat mungkin akan turun sekitar 8%. Terus juga perdagangan luar negeri juga kan relatif masih lemah, ya. Ya. Jadi memang satu-satunya memang dari belanja pemerintah, ya. Dan memang stimulusnya dari satu sisi kan penerimaan negara juga berkurang, ya. Nah, ini yang harus didorongnya makanya dari belanjanya itu. Nah, belanjanya itu mungkin sekarang harus lebih terstruktur dan lebih sistematis lagi. Ya, jadi saya berharap mungkin bisa dicontoh negara-negara lain, ya, dalam melakukan belanja, baik bantuan sosial, baik juga yang terkait dengan belanja modal, ya, terus juga terkait restrukturisasi. Dan juga saya lihat di negara lain juga sudah mulai masuk sebenarnya ke project, ya. Jadi mereka sudah lihat beyond COVID-19 ini apa gitu, ya. Nah, kalau sekarang ini di 2019 itu memang masih sebatas kita membuat semacam safety net, ya. Jadi jaring pengaman sosial buat masyarakat supaya jangan lebih terpuruk lagi, terutama untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan juga UKM yang paling terdampak, ya. Tapi setelah itu juga kita pikirkan beyond COVID-19 ini. Jadi apa yang bisa kita tetap jalankan di masa new normal, karena kita nggak tahu juga nih vaksin atau obatnya ini kapan tersedianya. Itulah kenapa akhirnya tadi belanja negara, government spending menjadi sangat penting begitu ya untuk segera direalisasikan, dipercepat di tengah kondisi saat ini. Satu poin sudah saya catat ini Pak David dari Anda. Sementara dari sisi penerimaan negara, Pak David boleh diulas sedikit bagaimana kemudian kondisinya sejauh ini? Apakah Anda lihat masih cukup lemah penerimaan sampai dengan sejauh ini? Ya, penerimaan negara kan sedikit lebih baik kalau dibandingkan tahun lalu, ya. Tapi ini kembali saya katakan tadi karena targetnya dikurangi. Targetnya ya diturunkan. Ya biasanya kan di atas 2.000 triliun, ya, 2.200, 2.000-an triliun, ya. Ini kan dikurangi ke 1.700 triliun. Jadi memang ini wajar karena kan banyak perusahaan itu yang pendapatannya turun dan mungkin tidak bisa bayar pajak juga karena merugi, gitu ya. Terus yang kedua juga dari sisi penerimaan negara non pajak seperti bea, cukai, terus juga dari royalti komoditas, ya, itu juga akan berkurang karena harga komoditas di saat yang sama ini turun, ya. Ini berbeda memang dengan yang terjadi di 2009, ya, sampai 2011 waktu terjadi global financial crisis. Itu kita masih dapat windfall profit dari komoditas yang harganya melonjak waktu itu. Nah, kali ini pendapatan dari pajaknya menurun, dari komoditas atau non pajak ini juga turun, gitu ya. Ini jadi masalah memang. Jadi akhirnya ada faktor-faktor juga yang akhirnya memperlemah penerimaan pajak meskipun tadi secara kita komparasikan realisasi persentasenya masih cukup baik karena adanya target yang diturunkan. Baik dari penerimaan dan belanja sepertinya dua-duanya harus sama-sama ditingkatkan, tapi saya tangkap belanja negara atau government spending sepertinya masih perlu diakselerasi begitu ya Pak David ya. Terakhir singkat saja Pak David, apa yang kemudian harus dimaksimalkan sedikit saja untuk kemudian akhirnya target dapat tercapai namun juga efektivitasnya juga terasa? Ya, selain akselerasi tentunya harus efektif tadi, ya. Jadi memang kita harus masukkan juga program-program, ya, yang bisa mendorong ekonomi, karena ada beberapa sektor yang sebenarnya masih bisa jalan, ya. Di kala kondisi COVID-19 ini. Jadi saya pikir itu sebenarnya yang jadi penggerak harusnya untuk ekonomi kita. Kalau tidak, ya mungkin kita hanya bisa mendapatkan pertumbuhan yang tidak optimal. Baiklah. Jadi nanti kita nantikan bersama bagaimana kemudian akhirnya langkah-langkah yang akan dilakukan terutama oleh pemerintah begitu ya untuk mendorong semua sisi agar bisa tetap optimal. Pak David, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Fajar. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.